Budi Utomo tahun 1908. Pada abad ke-19, situasi ekonomi di Jawa semakin memburuk. Eksploitasi di tanah jajahan silih berganti mulai dari politik kolonial, liberal sampai politik etis, melaksanakan westernisasi dengan cara swastanisasi di sektor perkebunan yang telah menggeser pertanian tradisional rakyat. Kemelaratan dan kesengsaraan makin terasa di masyarakat. Warisan politik etis kolonial telah membuahkan anak pribumi belajar di Hindia. Wahidin Sudirohusodo lahir di Desa Melati, Sleman, Yogyakarta, merasakan sendiri keterasingannya saat sekolah di antara pelajar Belanda. Ingin ada pembaharuan. Ia menceritakan keinginannya kepada sesama pelajar untuk berserikat guna menyamakan cita-cita modernisasi ala anak Eropa dan persamaan hak. Akhirnya tiba pada keputusan untuk bergerak sendiri, tapi terhalang kurang dana karena keuangan kaum priayi kala itu juga merosot. Pada tahun 1906 sampai 1907, anak muda ini nekat sendiri melakukan propaganda mencari dana keliling Jawa. Ide ini kemudian diceritakan pada seorang mahasiswa Stovia yang bernama Sutomo, sampai ada kesamaan cita-cita. Akhirnya tanggal 20 Mei 1908, kedua pemuda ini membentuk organisasi pertama di Hindia. Nama Budi Utomo dipilih menjadi landasan misi yang artinya berhati mulia. Jakarta menjadi tempat persemaian anak muda ini dan anak penggede ini berkumpul disertai ceramah-ceramah yang menginspirasi kebangkitan di timur. Reaksi keras datang dari pemerintah kolonial. Anak pribumi mulai makin banyak cincong. Golongan priayi juga merasa kurang suka dengan Budi Utomo yang dianggap mengganggu kenyamanan, juga membuat kelompok tandingan seperti Regensbond Setia Mulia. Tapi tak menyurutkan niatnya karena ada juga bupati yang mendukung ide ini, seperti Bupati Karanganyar Tirto Kusumo. Lambat laun organisasi ini menjadi besar. Pancaran jiwa nasionalis menguat setelah diadakan kongres pertama pada tanggal 3-5 Oktober tahun 1908 menuju cita-cita memperbaiki kehidupan rakyat. Dalam kongres tersebut tersirat cita-cita yang cukup radikal, yaitu memperjuangkan persamaan hak dan gigih menghadapi sistem pemerintahan kolonial. Pada tahun 1914 pecah Perang Dunia Pertama hingga membawa Budi Utomo masuk dalam politik praktis. Bersama pemerintahan memikirkan cara pembentukan milisi dalam wadah komite mempertahankan Hindia Belanda. Cara-cara moderat ini telah menjadi politik cerdas kaum pribumi putra di hati pejabat Hindia. Maka pada tahun 1914 merupakan hari bersejarah di mana sebagian anggota Budi Utomo masuk Volksraad sebagai penyeimbang dan keterwakilan cita-cita kaum pribumi di parlemen. Inilah satu bukti Budi Utomo telah menginspirasi Indonesia merdeka. Semoga kaum muda kita bisa menjadi meneladani, berjuang mewujudkan cita-cita dengan cerdas, lewat datang dan melihat sendiri realitas yang ada, bukan kata orang.
Demikian, terima kasih. Semoga menginspirasi.